Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal-'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan ketua Badan Masjid ini, pengurus PKM dan juga ketua serta pengurus majelis taklim, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ahli ilmu, ahli ibadah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita gunakan dalam rangka untuk lebih memperdalam ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga memberikan keberkahan kepada kehidupan kita sehari-hari, memudahkan semua urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi semua hajat dan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini insya Allah kita lanjutkan kajian surah Al-An'am ayat 84. Surah Al-An'am 84. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna lahu ishaqa wa ya'qub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyati Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas shalihin wa Isma'il wal Yasa wa Yunus wa Lut wa kullan faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun. Ulaika alladzina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah fa in yakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadih. Qul la as'alukum 'alaihi ajra in huwa illa dzikrun lil 'alamin. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idh qalu ma anzalallahu 'ala basharin min syai'. Qul man anzalal kitaba alladhi jaa'a bihi Musa nuran wa hudan linnas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna katsiran wa 'allimtum ma lam ta'lamu antum wa la aba'ukum qulillahu thumma
مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahabna, dan telah kami anugerahkan lahu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam Ishaq wa Yaqub, anak dan cucu yang bernama Ishaq dan juga bernama Yaqub. Ayat ini Bapak Ibu sekalian berada setelah Allah Subhanahu wa taala pada pekan yang lalu berbicara tentang bagaimana seharusnya orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap orang sesungguhnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai kenikmatan yang ada di dunia, sehingga menjadi kewajiban kepada seluruh manusia untuk menyembah dan beribadah itu hanya kepada Allah. Selain kenikmatan yang banyak tadi, ada kenikmatan yang bersifat khusus yang disebut oleh Allah kepada kita. Kenikmatan yang khusus itu adalah nikmat diberi keturunan. Maka pada ayat ini Allah menggunakan kalimat wahabah. Allah itu Al-Wahhab. Al-Wahhab itu artinya zat yang memberi dan memilihkan sesuatu kepada kita, lalu setelah itu memberikan kepada kita hak milik. Karena itu aslinya dari Allah, diberikan kepada kita, dijadikan yang diberikan itu sebagai hak milik dengan tanpa imbalan. Jadi anak itu adalah pemberian dari Allah yang diberikan oleh Allah kepada kita, lalu kita diberikan hak milik. Hak miliknya itu tidak harus bersertifikat. Kalau kita kan ngurus rumah kan harus ada sertifikatnya. Ini tidak. Jadi dari sana itu Allah sudah menjadikan anak kita itu sebagai hak milik kita dengan tanpa imbalan. Itu disebut dengan Al-Wahhab. Apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu banyaknya tanpa imbalan. Tanpa imbalan itu artinya kita nggak harus mengembalikan. Jadi Allah memberi kepada kita itu tanpa imbalan, tanpa harus begini, harus ini, tanpa harus pertimbangan yang sifatnya khusus. Kita nggak minta pun kalian diberi. Ini yang disebut dengan tanpa imbalan. Allah memberi kepada Nabi Ibrahim anugerah berupa anak dan cucu, Ishaq wa Yaqub. Disebut Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Kalau kita lihat di dalam tafsir, kelihatannya di sini mau siapa saja yang disebut nggak ada bedanya. Tapi ternyata kalau kita lihat di dalam tafsir, kita akan bisa dapati bahwa Nabi Ishaq ini didahulukan, sementara Nabi Ibrahim diakhirkan. Padahal di dalam kenyataannya yang lahir duluan itu adalah Nabi Ismail. Setelah Ibrahim punya anak Nabi Ismail, lalu kemudian ketika masih kecil diajaklah anak dan ibunya itu ke Mekah, lalu ditinggal di sana. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Ibrahim datang ke Mekah, meninggalkan Hajar dan juga istrinya
Hajar dan juga anaknya Ismail di sana. Disinilah letak daripada ayat ini menjadi cocok keadaannya. Di mana cocoknya? Yang pertama, Allah menyebut Ishak dan Yakub. Karena Ishak dan Yakub ini adalah keturunan yang tidak pernah berpisah dari Ibrahim. Jadi dia berada di situ-situ, di daerah-daerah situ. Tidak jauh. Maka nanti Ismail itu diletakkan belakangan. Ini indahnya Al-Quran. Jadi kenapa Ishak di sini didahulukan, padahal Ishak itu lahirnya belakangan? Karena nanti Ishak inilah yang hidup bersama Nabi Ibrahim di tempat di mana Nabi Ibrahim dan Ishak nanti itu lama berada. Di tempat di mana Ishak nanti dilahirkan. Dari Ishak nanti punya anak yang bernama Yakub. Dari Yakub nanti banyak keturunannya. Kullan hadaina. Keduanya itu kami berikan hidayah. Kenapa di sini hidayah didahulukan? Karena di antara kenikmatan Allah yang banyak, yang paling istimewa adalah hidayah. Kalau orang sudah mendapatkan hidayah, maka dia bisa mengembalikan apa yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya itu nanti dikembalikan kepada Allah. Dia bisa menyadari pada saat di mana anugerah itu akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kesehatan itu kadang bagus, kadang berkurang. Bapak itu bisa rasakan ya. Harta yang kita miliki juga begitu. Kadang banyak, kadang sedikit. Begitulah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari semua anugerah itu termasuk hidayah, kadang lagi semangat ibadah, kadang lagi lemes gitu. Itu anugerah. Tapi dari anugerah itu Allah menyebut salah satunya yang menjadi sangat penting karena dia akan membawa kepada anugerah yang lebih banyak lagi nanti di akhirat. Anugerah itu adalah hidayah. Kullan hadaina. Dua-duanya orang yang kami berikan hidayah. Apakah Allah memberi hidayah itu begitu saja? Tentu tidak. Tentu ada prasyaratnya. Kenapa dia mendapatkan hidayah? Oh, karena orang tuanya sudah Muslim. Kenapa kita dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah? Karena Allah tahu bahwa kita bisa memberikan amanah dalam hidayah itu. Kita dipilih sebagai orang Islam, lalu kita nanti akan menjadi ahli ibadah. Maka di sini disebut kullan hadaina wa nuha. Dan salah satu dari anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Nuh. Ini kenapa Nabi Nuh diberikan muncul di sini? Kata para mufassir, ini untuk menunjukkan bahwa kita ini ada karena kakek-kakek kita. Maka kalau kita berdoa itu sering kita sebut wa usulihim wa furu'ihim. Kita nggak tahu nih kakek kita yang ke-10. Ini Nabi Nuh ini adalah kakeknya Nabi Ibrahim yang ke-10. Saya tanya kepada bapak sekarang, kakek yang ke-5 kira-kira siapa bukan? Nggak tahu kita. Maka kalau kita berdoa kepada Allah, itu kita ya Allah semoga diberikan ampunan, diberikan rahmat kepada kakek-kakek kami. Dari bapak terus ke atas, dari ibu terus ke atas, dari mertua kita yang laki terus ke atas. Kita nggak ingat lagi, bahkan kita nggak tahu. Maka di dalam ayat ini kata para mufassir disebut Nabi Nuh alaihissalam agar setiap keturunan itu bisa menghormati nenek moyangnya. Wanuhan. Apalagi kalau nenek moyang itu disebut di sini hadaina, kami berikan petunjuk kepada mereka min qabl, yang hidup sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam.
Wa min dzurriyyatihi, dan juga dari anak keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Coba, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, ini Ibrahim belum disebut oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya dalam rangka agar kita tahu posisi bahwa kita ini ada oleh sebab kakek dan nenek moyang kita. Oleh sebab itu doakan mereka. Masa doain aja nggak mau gitu. Apakah ada orang yang nggak mau doain? Ada. Orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala akan tidak tahu bagaimana cara memberikan penghormatan kepada nenek moyang. Padahal caranya itu hanya dengan berdoa kepada Allah. Tetapi karena mereka tidak menyembah Allah, tidak melakukan itu. Karena mereka tidak menyembah Allah, maka mereka tidak tahu. Mereka menganggap hidup ini ya sama siapa, kenapa saya dilahirkan gitu. Padahal kalau kita lihat dari atas itu, untung engkau sudah dilahirkan. Seandainya engkau tidak dilahirkan, engkau menjadi barang mati di dunia ini. Coba. Maka salah satu dari bakti, dari berbaktinya anak ataupun cucu kepada nenek moyangnya adalah dengan berdoa. Kullan hadaina. Kemudian di sini hadaina min qablu. Nabi Nuh itu sudah diberikan petunjuk oleh Allah sebelumnya, wa min dzurriyyatihi, dan juga keturunan-keturunannya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa mereka? Dawud wa Sulaiman. Ada Nabi Dawud, ada Nabi Sulaiman. Wa Ayyuba wa Yusufa wa Musa wa Harun. Pertanyaannya, ini kenapa kok di sini acak? Kalau kita tidak membaca tafsir, kita nggak akan dapat hubungannya. Kita anggapnya biasa aja, pokoknya yang penting dibaca. Gitu. Didahulukan Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman karena dua-duanya adalah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam yang punya kekuasaan, yang menjadi raja. Maka didahulukan. Artinya apa di sini? Artinya bisa jadi dari anak-anak kita nanti dia punya jabatan. Semua yang ada di sini nanti penting, tetapi yang paling penting adalah hidayahnya Allah. Punya jabatan, ya. Nggak punya jabatan, ya sama aja. Jadi kaya, alhamdulillah. Biasa juga nggak apa-apa. Gitu. Yang penting apa? Yang penting tidak keluar dari Islam. Gitu. Maka hidayah di sini disebutkan, ditekankan sedemikian rupa supaya kita dan keluarga kita beserta keturunan kita itu tidak ada yang keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, tidak ada lagi disebutkan seperti ini, karena sudah keluar dari jalur. Wa Ayyuba wa Yusufa. Kenapa Ayyub disebut lalu Yusuf juga disebut? Ayyub sama Yusuf ini, dia bukan rajanya, tapi dia orang yang memiliki akses terhadap penguasa. Makanya Nabi Ayyub alaihissalam sebelum hartanya itu dikurangi semuanya oleh Allah, sebelum anak-anaknya nanti dikurangi semua oleh Allah, itu menjadi orang kaya, orang hebat, karena dia punya akses kepada kekuasaan. Demikian juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka 6 ini diletakkan itu karena ada kekhususan yang ingin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa Musa wa Harun. Musa dan Harun sama. Dia nggak punya kekuasaannya, tapi dia hidup dan lama bersama orang yang punya kuasa, Fir'aun. Bahkan nanti dua-duanya nanti menggulingkan Fir'aun. Padahal Fir'aun itu secara akal nggak bisa dikalahkan, karena dia punya segala-galanya. Tapi ternyata kalah dengan 2 orang. Musa, yang dengan Nabi Musa itu dia minta pertolongan kepada
saudaranya Harun. Dia minta kepada Allah agar Harun ini menjadi nabi, dan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah ayat berikutnya, wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang baik. Disebut oleh Allah ini semua ini orang-orang baik. Jadi orang yang baik itu yang dilandasi dengan hidayah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dapat dua kebaikan. Dunia dia dapat, akhirat dia dapat. Itu hanya diberikan oleh Allah kepada al-muhsinin, kepada orang-orang yang baik, yang mantap kebaikannya. Maka siapapun kita, kalau kita ini orang baik, kita akan dapat kebaikan dunia, kebaikan di akhirat, kita pasti dapat. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Disebut oleh Allah, ini kelompok berikutnya, nabi berikutnya. Yang pertama Nabi Zakaria. Siapa yang Nabi Zakaria? Bapaknya Yahya. Nabi Zakaria ini hidup bersama ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Yang memelihara Nabi Isa itu adalah Zakaria. Kenapa ini 4 orang ini dikumpulkan di sini? Karena 4-4-nya ini dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh. Jadi Nabi itu biasa dikejar-kejar oleh kaumnya untuk dibunuh. Ada yang meninggal, ada yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria diwafatkan di situ. Nabi Yahya, nanti Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa berbeda? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa tidak semua usaha yang dilakukan oleh orang yang tidak beriman kepada Allah itu terlaksana. Jadi 4 ini termasuk Nabi Ilyas alaihissalam itu dikejar-kejar oleh kaumnya. Udah mereka diberikan pengajaran, disampaikan firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka nanti mengejar-ngejar nabinya itu untuk dibunuh, dimusuhi nabinya. Maka jangan heran kalau ada orang hidup, ya Allah saya kok hidupnya begini, agak sulit kok, kenapa sulit? Ayat yang terakhirnya disebutkan kullun minas sholihin. Berbeda dengan yang pertama tadi. Masing-masing nabi yang 4 ini adalah orang-orang soleh. Allah memberikan kalimat soleh di sini untuk mengingatkan kepada kita berkaitan dengan kesulitan-kesulitan yang dia hadapi, dia tetap sabar. Artinya apa di sini? Artinya dunia itu bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kita itu punya nasib yang kadang baik, kadang buruk. Itu biasa gitu. Tapi kalau kita bisa menghadapinya dengan sabar, dengan tetap beriman kepada Allah, ini yang disebut kullun minas sholihin. Masing-masing orang ini adalah orang-orang yang soleh. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu adalah muhsinin. Kenapa muhsinin? Karena mereka bisa berbuat baik pada banyak orang. Nabi Sulaiman karena dia menjadi raja bisa berbuat baik pada banyak orang. Yang punya akses kepada kerajaan juga begitu, bisa melakukan banyak kebaikan. Tapi yang kehidupannya sulit gitu, kehidupannya sulit, bahkan mungkin dia menghadapi cobaan-cobaan yang sangat berat. Kalau dia sabar, dia tetap beriman, sama saja. Di sisi Allah mereka juga istimewa.
Jadi ternyata hidayah tadi menjadi kunci yang paling utama. Kehidupan bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya. Nasib bisa berbeda. Bahagia dan tidak bahagia bisa berbeda. Tapi itu bukan urusan. Kalau di dunia, urusannya adalah kalau orang itu bisa tetap dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia akan selamat nanti dalam urusan di akhirat. Wa Ismail, baru disebut Nabi Ismail di sini. Kenapa dipisah? Karena memang dalam sejarahnya nanti Ibrahim dan Ismail itu berpisah. Bukan hanya berpisah fisik, tapi juga ceritanya nanti juga berbeda. Ismail nanti akan tinggal di negara Arab. Lalu nanti Ibrahim akan kembali ke tempat kelahirannya di Syam, di daerah Palestina. Maka di sini dipisah di sini. Sama dengan ayat yang berbunyi wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ini dipisah dengan ayat yang lain, dengan kalimat yang ada di tengah-tengahnya. Ternyata dari pandangan mufassir itu karena yang banyak melakukan aktivitas pembangunan adalah Nabi Ibrahim. Ismail itu membantu. Kalau perlu apa, tukangnya itu Ismail. Ismail ambilin itu kan, langsung saya datang ke situ. Tapi yang mengerjakan proses pembangunan dari awal sampai akhir itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi antara orang yang menjadi pelaku utama dan juga yang pendukungnya itu berbeda. Begitu juga berbeda nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita menjadi pelaku utama yang dalam kebaikan, udah lakukan aja. Enggak usah nyari orang-orang lain. Ayo, masa cuma saya sendiri. Ya. Toh kebaikannya nanti kembali kepada kita, tidak akan kembali kepada orang lain. Kebaikannya akan kembali kepada orang-orang yang berkontribusi di situ. Tidak mungkin salah orang yang tidak kontribusi tiba-tiba dapat kebaikan, tidak mungkin. Maka di sini Allah baru menyebut Ismail pada kelompok yang ketiga, wa Ismaila wal Yasa. Lalu Nabi Ilyasa, wa Yunusa, lalu kemudian Nabi Yunus, wa Lut, dan juga Nabi Lut alaihissalam. Kelompok ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat di sini karena mereka punya kelebihan sendiri-sendiri antara satu dengan yang lainnya. Kepada Nabi Ismail dan keturunannya, Nabi Allah tidak menjadikan nabi. Tidak ada keturunannya yang muncul di permukaan dalam kehidupan dunia ini. Tidak seperti anaknya Nabi Ishak dan Yakub, semuanya jadi, hampir semuanya jadi orang. Kalau tidak jadi nabi, jadi raja. Tapi gilirannya Ismail nggak jadi apa-apa. Oleh sebab itu jangan kita membedakan orang itu karena melihat perannya. Aduh, kamu gini dong, kamu kayak ini dong supaya kamu begini. Nggak bisa. Masing-masing punya jalannya sendiri-sendiri. Nggak punya orang-orang yang hebat ini Ismail. Begitu yang terakhir nanti datang Nabi Muhammad SAW. Ternyata yang banyak orang hebat di sini kalah dengan satu Nabi. Itulah Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Maka masing-masing anak kita itu sebenarnya sudah punya peran sendiri-sendiri. Kadang-kadang kan kita nggak boleh membanding-bandingkan terlalu. Kamu seperti kakak dong begini, ada seperti adik dan begini gitu. Yang dibanding-bandingin agak mau sekarang. Kalau kita dulu diem aja kan diomongin orang tua begitu. Tapi anak sekarang nggak mau dia. Aku punya itu sendiri beda. Nah, itu beda. Anak sekarang berani ngomong begitu. Maka kita sebenarnya hanya mengarahkan dan mendoakan. Diarahkan aja. Yang penting tidak yang buruk. Doakan. Nah, supaya apa yang dia maui kita maui nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal Yasa juga Nabi Ilyas.
Dia punya peran yang sangat besar nanti pada kaumnya. Wa Yunus, juga Nabi Yunus. Nabi Yunus ini agak tragis kalau kita lihat dalam sejarahnya. Dia sendiri pernah berada di dalam perutnya ikan. Coba. Dia sendiri pada waktu itu meninggalkan kaumnya. Tapi ternyata ketika azab sudah kelihatan di langit, kaumnya kemudian beristighfar, sehingga azab itu tidak jadi diberikan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Yunus alaihissalam. Sementara Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Nah, ini artinya apa di sini? Ada berbagai macam hal yang bisa terjadi dalam kehidupan ini. Tapi yang terpenting adalah tetap hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walut, juga Nabi Lut alaihissalam. Nabi Lut ini adalah keponakannya Nabi Ibrahim, anak dari saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini juga terkenalnya karena kaumnya itu luar biasa membangkangnya. Diminta untuk menikah antar keturunan yang berbeda jenis kelamin, tapi malah mereka menikah dengan kelamin yang sama, dengan jenis kelamin yang sama. Ini Walut dan juga Nabi Lut alaihissalam. Masing-masing ini wa kullan faddalna 'alal alamin. Masing-masing ini kami lebihkan kepada Allah Subhanahu wa taala 'alal alamin, terhadap manusia yang lainnya yang ada di alam semesta ini. Artinya apa di sini, Bapak Ibu sekalian? Artinya sebenarnya masing-masing pribadi itu punya kelebihan. Kelebihan itulah yang harus kita munculkan. Lihat anak kita, itu sebenarnya dia keahliannya di apa? Gitu. Kalau anak itu masih mengatakan saya nggak punya keahlian apa-apa, nah berarti harus dicari dulu. Karena tidak ada yang tidak punya kelebihan. Wa kullan faddalna. Masing-masing itu senantiasa dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masing-masing orang itu punya kelebihan sendiri-sendiri. Kelebihan itulah yang harusnya ditemukan dan kemudian dieksplor sedemikian rupa agar menjadi kekhasan dari anak-anak kita. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Dan kami juga lebihkan wa min abaihim, dari bapak-bapak mereka, dari bapak-bapak semua para nabi ini Allah melebihkan satu dengan yang lainnya. Maka nggak mungkin ada orang yang persis sama, nggak mungkin. Pasti berbeda. Maka di sini disebut wa min abaihim, kami lebihkan juga bapak-bapak mereka, wa dzurriyyatihim, dan keturunan mereka. Tidak ada yang persis sama. Kita punya anak empat-empatnya pasti berbeda. Tidak mungkin persis sama, tidak mungkin. Wa dzurriyyatihim, dan juga anak-anak mereka, wa ikhwanihim, dan juga saudara-saudara mereka. Berbeda semuanya. Tapi tadi boleh beda peran, boleh beda kegiatan, boleh beda ruang lingkup pekerjaan, tapi sebenarnya yang paling utama adalah dia tetap dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia dalam hidayah Allah, semuanya aman. Wastabainahum wa hadainahum ila siratis mustaqim. Kami telah memilih mereka dan kami telah memberikan petunjuk kepada mereka ila siratin mustaqim, kepada jalan yang benar. Jalan yang benar ini apa? Jalan yang benar ini disebut oleh para ulama, terutama dalam tafsir Al-Misbah, dikatakan jalan yang luas lagi lurus. Ini disebut dengan siratal mustaqim. Kalau kita berada dalam sebuah keluarga itu adalah keluarga muslim yang baik, kita terus saja tinggal ngikutin aja.
kecil kemungkinan kita ini akan keluar dari Shiratal Mustaqim. Kenapa? Karena jalannya udah lebar. Yang kedua, karena jalannya ini lurus, kita tinggal ngikutin aja. Kita tinggal ngikutin bapak-bapak kita, dulu begini. Oh, mereka punya kegiatan kajian begini. Oh, mereka punya masjid begini. Tinggal ngikutin, tinggal mengcopy bahasanya. Kalau itu dilakukan oleh anak-anak kita, insya Allah mereka tetap berada dalam petunjuknya Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini pentingnya keluarga besar itu nanti berada dalam Shiratal Mustaqim. Karena nanti akan sama-sama berada dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan ketemu dengan kakek nenek moyang kita yang kita nggak tahu, bahkan mungkin nggak ketemu di situ. Kalau dalam sebuah keluarga itu seluruhnya sudah dalam hidayah Allah, maka dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Kalau kita bisa dalam petunjuk Allah seperti itu, maka Allah menyatakan semua yang diberi ini adalah petunjuk yang berasal dari Allah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang dikehendaki min ibadi, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa di sini petunjuk diutamakan lagi? Karena tadi kesehatan itu bisa hilang, rezeki kita itu bisa berkurang, anak itu bisa diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bapak kita bisa diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua yang ada pada kita bisa diambil. Tapi kalau hidayah itu tetap ada pada kita, ini orang yang terpilih. Maka ketika kita berada dalam satu tempat tertentu, yang di dalam tempat itu adalah tempat yang di dalamnya ditekankan, didalamkan semua ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga menjadi orang yang terpilih. Kita sholat itu kita terpilih, kita bisa melaksanakan ibadah, sedekah itu kita terpilih, kita bisa melaksanakan kebajikan itu kita terpilih. Yang itu sebenarnya semuanya itu sebenarnya kalau kita kembalikan semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu pilihan-pilihan itu adalah juga kehendak kita. Kita kan diberikan juga kebebasan untuk memilih mau ini. Ketika kita sudah memilih dan pilihan itu berada pada sisi yang benar, itu menguntungkan kita. Tapi ketika pilihan itu tidak benar, merugikan kita. Maka di sini dikatakan semuanya itu adalah hidayah yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Di antara, nggak semuanya, di antara hamba-hambanya. Karena di antara hamba-hamba Allah itu ada juga yang nggak mau milih ini, yang ngikutin maunya sendiri, dia ngikutin petunjuk yang bukan berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Walau asyraku, di sini walau, Allah mengeluarkan kalimat walau, sekiranya mereka mempersekutukan Allah, lahabito anhum maka ya'mal, pastilah akan lenyap amalan yang telah mereka kerjakan sebelumnya. Jadi penyakit daripada kehidupan ini adalah yang paling besar adalah musyrik. Kalau kita punya penyakit yang bermacam-macam, ada penyakit hati, ada penyakit mata, ada penyakit telinga, ada penyakit hidung, ada penyakit itu mah biasa, Bu. Itu penyakit biasa, itu nggak usah terlalu khawatir banget. Itu urusannya nggak akan membahagiakan, nggak akan membahayakan akhirat kita. Yang membahayakan akhirat kita itu apa? Kita keluar dari agama Islam. Itu betul-betul membahayakan akhirat kita. Maka disebut oleh Allah walau. Kenapa walau? Karena sejatinya yang dikehendaki oleh Allah dari semua manusia itu dalam hidayah. Allah tidak menghendaki orang musyrik,
Karena itu diturunkan Nabi, karena itu diberikan Alkitab, karena itu ada orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan semua anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kita, selain dia memang adalah anugerah, itu sebenarnya dia menjadi hujjah. Apa itu hujjah? Dia nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Umurmu engkau gunakan untuk apa? Pikiranmu engkau gunakan untuk apa? Hartamu engkau gunakan di mana? Gitu. Anakmu engkau arahkan kemana? Rezeki yang bermacam-macam yang diberikan oleh Allah engkau gunakan untuk apa? Akan dipertanyakan kembali. Maka dia selain adalah anugerah, dia juga menjadi hujjah, karena nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting jangan musyrik, jangan keluar dari keislaman. Kalau keluar dari keislaman, enggak ada. La hadito amaluhu. Semua yang kita lakukan itu menjadi hilang kalau kita keluar dari keislaman. Semua yang sudah tersimpan itu menjadi nol. Karena kita yang dulunya beriman menjadi musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika alladziina aatainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah. Mereka yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi Nuh yang menjadi kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam, terus keluarganya Nabi Ibrahim, terus anak cucunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Harapannya sampai kita sekarang ini, orang-orang yang masih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulaika, mereka itu alladzina atainahumul kitab, adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, lalu mereka mengikutinya. Nah, ini kita termasuk sudah diberi oleh Allah Al-Quran. Al-Quran ini sudah diberikan 1500 tahun yang lalu. Lalu sekarang kita mengkajinya. Untuk apa sih kita kaji? Untuk diamalkan, sama-sama kita amalkan. Jadi ini kita kaji sama-sama untuk kita amalkan, bukan yang lain-lain. Oleh sebab itu, walaupun kita sama ngajinya di sini, amalan kita berbeda. Tidak mungkin ini kita yang ada di sini 50 orang ini sama amalnya, tidak mungkin. Itu yang menjadikan kenapa masing-masing orang itu punya jalannya sendiri-sendiri. Ini hari ini, habis ini, yang ibu lakukan pasti berbeda dengan yang bapak lakukan. Yang ibu lakukan pasti berbeda dengan yang kami lakukan, yang orang lain lakukan pasti berbeda. Maka pada ayat ini, ulaika, mereka ini adalah orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, lalu kemudian mereka mau mempelajari dan mengamalkannya. Wal hukmah, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmah. Hikmah ini apa? Ini dalam tafsir yang disebut dengan hikmah itu banyak sekali macamnya. Yang pertama, yang disebut dengan hikmah itu adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, lalu setelah kita pahami, kita melakukan analisis, lalu setelah kita analisis, lalu kita amalkan. Ini di luar Alkitab. Ada sesuatu yang baik, yang kemudian kita pikir, oh ini begini, lalu kemudian kebaikan ini kita lakukan. Ini yang disebut dengan al-hikmah. Al-hikmah itu yang kedua adalah sesuatu yang munculnya belakangan, tapi itu merupakan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Contoh, Bapak itu menuju ke
Cilengsi. Lalu kita menuju jalan yang sama, jalan yang di sini. Kok macetnya begini, marah-marah kita. Tadi udah harusnya berangkat ini, ternyata di situ ada kecelakaan. Seandainya kita tadi berangkat itu tidak ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermacam-macam yang ada di sini gitu. Mungkin kejadian itu adalah kita yang menjadi pelakunya. Kita baru menyadari setelah orang memberitakan, oh di situ ada tabrakan yang berulang segala macamnya. Kita berdoa, ya Allah, seandainya tadi saya tidak ditahan oleh Allah dengan apa yang terjadi di sini, mungkin saya sudah berada di situ. Jadi hikmah itu kita mengatakan, oh pada saat yang sudah lewat, oh ternyata begitu, oh ternyata, nah itu hikmah. Yang ketiga yang disebut dengan hikmah itu adalah ketepatan apa yang kita pikirkan dengan syariatnya Allah. Kita nggak tahu ini boleh apa enggak, ini udah kita ambil aja deh, karena itu menganggapnya kita baik, itu hikmah. Jadi di luar yang kita pikirkan ternyata ini sesuai, oh ternyata pas ya dengan petunjuknya Allah. Dulu saya pernah begini, itu hikmah. Kalau dihubungkan dengan Al-Quran, Al-Hikmah itu juga As-Sunnah. Hikmah ini artinya banyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Intinya dalam hikmah itu ada kebaikan yang banyak. Kalau kita diberikan hikmah oleh Allah, sebenarnya kita lagi dipilih untuk mendapat kebaikan yang banyak yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu hikmah, berarti dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang banyak. Biasanya ilmu hikmah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sudah biasa dalam kebajikan. Sudah biasa dalam kebajikan. Yang terakhir yang disebut dengan hikmah itu adalah kemampuan amaliyah bersamaan dengan kemampuan ilmiah. Kita tahu bisa memahami itu, bisa menjelaskan kepada anak-anak kita, lalu kita bisa mengamalkan. Jadi kesesuaian antara yang kita omongi, yang kita pahami dengan yang kita amalkan itu hikmah. Kenapa? Karena ada orang yang cuma bisanya ngomong. Begitu dia suruh ngerjain, nggak bisa dia. Banyak ya. Ngomongnya sih pinter, tapi amalannya ada. Banyak. Nah, itu berarti belum ada ilmu hikmah yang masuk kepada orang itu. Wan nubuwah. Jadi orang-orang yang disebut oleh Allah di atas tadi, gitu. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad, sampai keturunannya, ada yang disebut sampai kita, wan nubuwah, dan diberikan kepada mereka itu adalah kenabian. Kalau kenabian ini adalah hak prerogatifnya Allah, maka kenabian ini tidak bisa diiriin. Kenapa Muhammad jadi nabi? Kenapa bukan yang lain? Gitu. Kenapa yang dijadikan nabi itu Nabi Isa? Kenapa yang dijadikan nabi itu Sulaiman? Udah kaya udah dijadikan nabi? Tidak bisa. Jadi nabi itu adalah profil dari semua manusia yang ada di dunia. Ada nabi yang paling kaya, tidak ada yang lebih kekayaannya. Ada nabi yang paling miskin, tidak ada orang yang miskin lebih miskinannya. Makanya jangan merasa sebagai orang yang aku merasa orang termiskin di dunia. Enggak lah, ada yang lebih miskin dari kita. Tidak ada yang melampaui nabi. Jangan merasa, aduh saya udah merasa yang paling berat hidup ini. Belum berapa. Gitu. Yang paling berat itu para nabi, karena memang mereka menjadi contoh. Mereka menjadi contoh. Wan nubuwah, nubuwah ini nggak bisa diiriin, tidak bisa diiriin. Maka kalau bisa dari banyak hal kita juga nggak perlu lah ngiriin orang lain. Ngapain diiriin? Nah, gitu. Kalau kita bisa mencari sendiri, cari aja lebih tenang. Ngapain diiriin? Gitu udah.
Orang tua begini berbeda pada anak-anaknya, udahlah, ngapain diiri gitu. Tidak perlu, kalau nggak perlu gitu. Kalau kita berpedoman pada diri kita, tidak akan kita iri. Udahlah, masing-masing harus mencari sendiri, masing-masing harus mencari anugerah sendiri, masing-masing harus mandiri. Nah, harus ditekankan seperti itu supaya apa? Supaya nggak iri, supaya nggak menunggu apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Wan-nubuwah. Jadi 3 hal inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tapi nubuwah ini nanti berhenti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu fa'iyakfur biha. Nah ini bahayanya itu cuma satu. Jadi dalam hidup ini bahaya yang ada di depan mata kita itu, yang membahayakan adalah kita itu adalah kemusyrikan. Fa'iyakfur biha. Dan sekiranya orang-orang Quraisy itu mengingkari terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, termasuk mengingkari Al-Quran, mengingkari kenabian, mengingkari adanya ilmu hikmah. Fa'iyakfur biha. Haula, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Kenapa orang kafir Quraisy? Karena Al-Quran ini setelah bercerita kepada Nabi Nuh alaihissalam, berturunnya Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai kepada Nabi Muhammad alaihissalam, itu tujuannya adalah supaya bisa mereka mengambil pelajaran. Maka kalimat yang digunakan fa'iyakfur biha, apabila mengingkari biha terhadap semua yang diberikan oleh Allah, Alkitab, lalu kemudian Al-Hikmah, lalu kemudian An-Nubuwah. Siapa yang mengingkari? Haula, mereka ini orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Faqad wakalna biha qauman laisu biha bikafirin. Maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Kita tidak mau beriman, lalu Allah memilih orang lain yang beriman, kita yang rugi. Orang hidup bersama Nabi Muhammad, sudah tahu keberadaan Muhammad seperti itu, tapi dia tidak mengimani Muhammad. Siapa yang rugi? Dia yang rugi. Kita lihat kesudahan orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad dengan orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Lihat Abu Bakar, kekayaannya bisa habis, tapi dunia akhiratnya aman. Lihat Umar, semula keras kepada Muhammad, tapi begitu tahu bahwa Muhammad itu Nabi yang sesungguhnya, dia serahkan semuanya kepada Muhammad. Hartanya sempat habis, tapi dia menjadi khalifah sebagaimana Abu Bakar. Lalu dia aman di akhiratnya. Lihat Utsman, lihat Ali, lihat sahabat yang lain. Tapi bandingkan dengan sahabat yang bukan sahabat, karena orang yang hidup bersama Nabi yang tidak beriman itu bukan sahabat. Bandingkan dengan Abu Jahal, memusuhi Nabi. Abu Lahab memusuhi Nabi habis-habisan. Apakah selamat dunianya? Dunianya tidak selamat. Mati dalam keadaan menyedihkan. Bagaimana di akhiratnya? Lebih bahaya lagi. Karena yang dimusuhi adalah Nabi, yang dimusuhi adalah wakilnya Allah di muka bumi. Maka pada ayat ini Allah sebenarnya memberikan ancaman. Seandainya mereka tidak mau mengimani kepada Alkitab, kepada Al-Hikmah, kepada An-Nubuwah, gampang bagi Allah, akan aku kasih kepada yang lain yang mau beriman. Di sini apa artinya? Di sini ada pilihan bagi manusia. Apakah dia mau beriman, apakah dia mau ingkar. Jadi pilihannya pada kita. Apakah kita mau ikut bersama orang-orang yang baik, apakah enggak? Itu pilihan kita. Begitu kita enggak memilih,
yang rugi siapa? Yang rugi kita ngerasa nggak rugi, saya nggak rugi, saya nggak ikut kontribusi dalam kebaikan itu. Nanti lihat ketika semua orang mendapatkan bagian dari kebaikan itu, hanya kita yang tidak. Ketika semua orang mendapatkan itu, bahagia, sudah dilipat gandakan oleh Allah sedemikian rupa. Kita kaget, loh ternyata ada ya begini, ada begini. Oh dulu kita nggak ikut. Jadi yang rugi itu kita sendiri. Ulaikal ladzina hadallah. Kalau orang itu bisa mengikuti Al-Quran, bisa mengikuti Al-Hikmah, bisa mengikuti kenabian, Allah mengatakan ulaika, mereka inilah alladzina hadallah, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudahu muqtadi. Petunjuk itu karena mereka setelah dapat petunjuk mereka ngikutin, dilakukan satu demi satu. Begini. Hidup ini Bapak Ibu sekalian sebenarnya lebih aman kalau kita mendapatkan petunjuk. Dapat petunjuk, kebaikan kita menjadi sangat banyak. Kita punya apa-apa, kita bagi, kita senang. Dan yang kita bagi itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dapat petunjuk, dia bisa membagi yang dia miliki, tetapi tidak tersimpan. Tidak tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik kepada sesama, tersimpan di sisi Allah. Kalau kita dapat petunjuk, kita dalam keimanan. Orang yang tidak beriman mau berbuat baik seberapa pun tidak tersimpan. Maka jauh lebih enak orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman. Sama-sama miskin lebih enak mereka. Apalagi kalau sama-sama kaya. Kalau sama-sama kaya jauh lebih enak orang yang beriman daripada yang tidak beriman. Kul, katakan Muhammad, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak meminta ajra. Ajra itu apa? Upah. Upah itu apa? Upah sesuatu yang diberi sebagai penghormatan setelah kita selesai mengerjakan. Itu upah. Allah mengatakan, aku tidak katakan Muhammad kepada mereka, la as'alu alaihi ajra, di dalam menyampaikan Al-Quran, di dalam memberitahukan tentang hikmah, di dalam menyampaikan sisi-sisi kenabian itu, Nabi nggak pernah meminta upah. Tadi kita lihat di awal, Bapak Ibu di awal, wa wahabna. Kenapa Nabi itu kalau melakukan apa-apa tidak meminta upah? Upahnya itu dari Allah. Upahnya tidak sekarang di dunia. Karena Allah telah mengajari kepada kita, kalau memberikan sesuatu jangan berharap dari yang kita beri. Kenapa? Dia terbatas. Kalau kita berharap kepada yang kita beri, kita yang kecewa. Kita diberi, kita bilang, aduh nggak sesuai ini dengan perkiraan saya kira saya akan diberi sekian, kecewa. Apalagi kita nggak diberi. Maka kalau kita memberi sesuatu, berharaplah hanya kepada Allah. Ya Allah, saya hanya berharap kepada-Nya, terserah. Tidak akan pernah kita kecewa. Karena pasti pengembalian dari Allah jauh lebih hebat dari nilai yang kita beri. Itu jaminan dari Allah, tidak mungkin lebih sedikit. Dan itu disesuaikan dengan kemaslahatan kita. Enggak mesti yang kita berikan itu uang lalu Allah memberikan dalam bentuk uang. Enggak. Tidak selalu begitu. Tidak selalu uang. Gitu. Allah memberi keberkahan, Allah memberi rezeki yang dari sini, Allah memberi anak-anak begini, mudah diatur, banyak sekali. Maka ketika kita memberikan sesuatu, berharaplah hanya kepada Allah. Ya Allah, dengan begini saya begini, boleh. Ya Allah, dengan begini supaya anak-anak kita nanti sukses ini karena mereka mau ujian, boleh, asal kepada Allah. Tapi kalau kita berharap kepada manusia, kecewa kita.
Sebab itu Nabi diajarkan oleh Allah, jangan kau minta upah dari apa yang telah kau lakukan. Maka Nabi itu 100% hidupnya untuk Allah. Kita ini harus belajar kepada Nabi. Ada yang harus begitu. Ada dalam keseharian yang kita diberi upah karena memang sistemnya begitu, ya nggak apa-apa. Tapi ada yang harusnya kita dapat upah itu harus kita 100% kembalikan kepada Allah. La tas'alu alaihi ajra. Aku nggak minta upah. Kenapa? In ajriya illa 'ala Allah. Karena upahku nanti ada di sisi Allah. Gitu. Dan kalau upah itu dari sekarang sudah di sisi Allah, kita tinggalkan sampai kiamat terjadi, itu udah berapa itu? Ibu meletakkan uang di investasi aja, uang letakkan 100 juta sekarang itu, nanti kira-kira 15 tahun yang akan datang jadi berapa? Bagaimana kalau ditunggu sampai hari kiamat? Dan bagaimana kalau investasi itu diletakkan di bukunya Allah Subhanahu wa Ta'ala? In huwa illa zikrun lil alamin. Semua ini adalah pengingat bagi kita semua. Pengingat yang mana? Pengingat kita harus mempertahankan hidayah. Hidayah itu sudah ada di hati kita. Kenapa nggak dipelihara? Kenapa nggak ditambah? Kenapa hidayah itu tidak diamalkan dalam bentuk amalan? Karena itu semua amalan yang kita lakukan itu ada hidayah dari Allah. Kita bisa berlaku baik itu karena ada hidayah dari Allah. Kita bisa sedekah sedikit karena dari Allah. Apalagi kitabnya. Kita bisa melakukan apa-apa itu karena dari Allah. Lalu Allah mengingatkan, kalau memberikan apa-apa jangan berharap kepada yang kita beri. Zikrun, ini pengingat. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi bisa 100% kepada Allah, gitu, hidupnya bahkan 100% untuk Allah. Kalau kita nggak mungkin bisa 100%, tapi kita mencontoh ke sana. Ada di antara kehidupan kita ini yang harus murni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk salah satunya adalah sholat yang 5 waktu yang kita kerjakan itu murni untuk Allah. Tapi kalau sholat sunnah tidak murni. Kenapa? Kita sholat malam, kita bilang ya Allah semoga besok dimudahkan urusan saya gini. Ya Allah anak saya mau begini. Ya Allah suami mau begini. Nggak apa-apa, asal kepada Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menambahkan petunjuk kepada kita semua sehingga amalan kita juga ikut bertambah, dan dengan itu kita akan berada sama-sama nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadza wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ihsanan wa masuma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, jika ada kekurangannya semua dari kami mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.